Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Hal ini jelas menggoreskan luka di hati mereka yang ditinggalkan. Luka ini semakin dalam dan pedih ketika mereka tidak bisa menyentuh atau melihat orang-orang yang terkasih itu untuk terakhir kalinya, karena aturan protokol kesehatan demi melindungi diri dari paparan COVID-19. Luka hati yang dalam dan pedih ini bisa membuat iman kita kepada Allah yang penuh kasih menjadi goyah. Menghadapi situasi dan pengalaman tersebut, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan, agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, kecewa, dan marah karena kehilangan sanak keluarga. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kiranya menyadarkan kita bahwa Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia akan mengunjungi kita juga, yaitu jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya. 1, 2, 3, 4, 5 and open the Bible. Oke teman-teman, salam jumpa kembali dalam channel YouTube kita pada pertemuan kedua KTKC Bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini. Bersama saya Father Ipang dan saya Father Pete. Semoga teman-teman semua tidak jenuh melihat kita berdua ya. Kita kembali berbincang dan berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pemahaman tentang kisah Injil yang tentu saja inspiratif dan memotivasi hidup kita setiap hari. Oke, Frater. Semoga Frater Pete juga sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, sehat-sehat. Semoga teman-teman di rumah juga, semua keluarga di rumah sehat-sehat, tetap jaga kesehatan di tengah situasi-situasi yang penuh ketidakpastian ini. Sebelum kita bertolak lebih dalam bacaan Injil yang akan kita renungkan, mari sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini, Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui permenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai, sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil yang sangat inspiratif dan sangat dramatis. Kalau minggu lalu kita membahas tentang Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang Putus asa. sedangkan pada minggu ini kita akan bertolak lebih dalam lagi, yaitu tentang Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, putus asa dan kehilangan. Ada pergeseran situasi di sana, ada pergeseran konteks di sana. Jadi kita akan merenungkan teks yang sudah tadi dibacakan bersama pemateri yang sama kita. Sekali lagi Frater Pit. Nah, sebelum kita mulai kita mungkin kita relax dulu karena mungkin agak sedikit lama, tapi semoga jangan jenuh ya teman-teman ya. Baik Frater, saya ulangi. Tadi bacaan Injil itu sangat inspiratif dan sangat dramatis. Diceritakan bahwa seorang Lazarus yang dikasihi Yesus itu sedang sakit, dan Maria dan Marta, saudari dari Lazarus, sudah menginformasikan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Tetapi respon Yesus, dia tidak pergi. Dia menunda keberangkatan untuk menjenguk si Lazarus. Dan pada akhirnya Lazarus meninggal. Pertanyaan saya simpel sekali, brother. Kenapa Yesus sampai menunda keberangkatan? Padahal kan Lazarus dan Yesus, kalau dari bacaan tadi itu kelihatannya mempunyai ikatan persahabatan. Iya, justru itu menjadi pertanyaan saya juga. Karena Lazarus, Maria, dan Marta ini bukan orang yang lain bagi Yesus. Mereka adalah kerabat dekat. Bahkan dalam teks dikatakan bahwa Lazarus itu orang yang dikasihi oleh Yesus serta kedua saudarinya itu. Kalau kita pikir secara logis, misalnya saya dan saudara Ipang ini kita bersaudara. Ketika saya mendengar informasi bahwa saudara Ipang ini sakit, kan tidak mungkin saya menunda. Ya, pasti tergerak hati gitu. Tergerak hati. Tetapi di dalam teks sendiri Yesus berusaha untuk menunda keberangkatannya, tapi dengan maksud bahwa supaya kemuliaan Allah itu nanti dinyatakan lewat Lazarus ini. Dan yang kedua yang mungkin kita bisa menebak-nebak itu adalah soal konteks teks itu. Karena keberangkatan Yesus dan para murid ketika keluar dari Yudea itu karena Yesus itu hendak dilempari batu oleh para orang-orang ahli Taurat dan sebagainya, sehingga Yesus itu berangkat. Makanya ketika Yesus mau kembali lagi ketika Lazarus sakit, 2 hari setelah dia menunda itu, para petugas memperingatkan dia, jangan. Kamu itu kemarin hampir saja dilempari dengan batu. Apa kamu pergi cari mati? Dan begitu dan sebagainya. Jadi mungkin kita bisa menebak-nebak 2 alasan itu bisa dipakai. Yang pertama adalah karena sebelumnya dia berangkat dari Yudea itu karena ada konflik dengan ahli Taurat. Yang kedua adalah bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang akan dinyatakan lewat Lazarus. Berarti lewat peristiwa ini Yesus bukan secara tidak sengaja menunda, tetapi sengaja supaya kemuliaan Allah itu ditampilkan dalam situasi tersebut. Tepat. Luar biasa. Alasan Yesus itu kadang bagi kita tidak masuk akal ya teman-teman. Tetapi kuasa ilahi atau kuasa Allah itu berjalan dalam hal-hal yang kadang tidak masuk akal bagi kita. Kurang lebih itu poin penting dari pertanyaan pertama tadi ya. Lalu yang kedua, kalau kita bandingkan dengan pengalaman kita, contohnya, saya dokter dan Frater punya saudari sedang menderita sakit. Lalu Frater memanggil saya bahwa saudari Frater butuh pengobatan, butuh perawatan, dan tinggal di rumah. Lalu saya sebagai seorang dokter menunda, dan pada akhirnya saudari dari Frater itu misalnya meninggal. Tentu Frater punya reaksi, punya tanggapan. Saya pikir demikian yang terjadi pada Marta dan Maria. Ketika Yesus datang dan Lazarus sudah meninggal, ya mungkin Marta dan Maria bilang, apa gunanya datang? Orang sudah meninggal 4 hari yang lalu baru datang. Kira-kira bagaimana reaksi Maria dan Marta dalam bacaan tadi? Lalu mungkin ada penjelasan singkat biblis, teologis, atau apa refleksinya Frater? Iya, yang saya melihat dari teks itu, yang pertama itu adalah Marta. Ketika Yesus datang, sebelum sampai ke kampung mereka, Marta sudah menghampiri dia. Namun tidak digambarkan dalam teks Marta itu dalam kondisi sedih atau apa. Namun dia hanya bilang kepada Yesus bahwa seandainya kalau kamu ada di sini, tentu saudara saya ini tidak mati. Tetapi Marta kemudian menambahkan bahwa namun saya yakin bahwa apa yang dikehendaki Allah itulah yang pasti akan terjadi.
Dalam arti ini bahwa saya melihat Marta itu orang yang memiliki ciri iman secara rasional. Dia mau bertanya dan mau menemukan penjelasan. Gitu. Berbeda dengan Marta, Maria, ketika dia diberitahu oleh Marta bahwa Yesus sudah akan datang, Maria kemudian pergi dan menghampiri Yesus bersama dengan orang-orang yang turut berduka. Ya. Ketika mereka sampai kepada Yesus, Maria lalu tersungkur di kaki Yesus, menangis dan menyampaikan pesan yang sama. Tapi dua tindakan ini berbeda dengan Marta. Yang saya mau itu adalah ketika Maria itu dia menangis. Dan ini bagi saya adalah sebuah ciri iman yang emosional. Sedangkan Marta adalah iman yang rasional, Maria adalah iman yang emosional. Bagi saya dua ciri iman ini begitu kentara bila kita melihat dalam konteks pandemi saat ini. Ada yang menanggapi situasi pandemi ini, mempertanyakan iman mereka itu ada yang secara sungguh-sungguh rasional, tetapi ada pula yang sangat emosional, khususnya bagi mereka yang mengalami kehilangan dan sebagainya. Berarti itu dua respon iman. Jadi katakan dua jenis iman yang terdapat dalam Maria dan juga Marta. Tetapi tadi juga diceritakan bahwa seorang Yesus itu dia menangis. Bayangkan, seorang Yesus yang adalah anak Allah, dia menangis. Kira-kira apa yang mau diungkapkan di sana, Brother? Ya, itu bagi saya satu hal yang menarik, dan itu pun sama dengan pertanyaan pertama. Justru kontradiktif. Kan dia sendiri yang menunda itu. Namun ketika dia melihat Lazarus, Maria dan orang-orang yang turut melawat itu menangis, kemudian dia pun turut merasa tersentuh dan dia pun menangis. Sebelumnya, kita ingat pada pertanyaan pertama tadi bahwa Yesus itu sengaja menunda agar sesuatu yang lebih besar itu dinyatakan. Gitu. Dan dia mengorbankan persahabatan dia demi sesuatu itu. Gitu. Dan yang kedua, ketika Yesus menangis, dia mengorbankan kemanusiaannya demi sesuatu yang lebih besar. Jadi dia menangis dalam artian bahwa dia menunjukkan ini adalah letak kerentanan saya sebagai manusia. Dia menunjukkan kemanusiaan dia. Gitu. Secara terang-terangan bahkan. Iya. Berarti di sana ada dua hal yang mau dikatakan Yesus, kemanusiaannya dan juga kealahannya. Wow, dua identitas ini sangat penting dalam perkembangan iman kita sampai dengan saat ini. Nah, tadi kita ada kurang lebih 3 pertanyaan yang membantu kita untuk mendalami teks yang tadi kita sudah dengar. Lalu kira-kira refleksi atau katakan pengalaman-pengalaman ketika masa-masa pandemi ini dengan tema Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Apakah punya dari teks ini apakah punya pelajaran untuk kita sebagai seorang Kristen? Tentu teks ini sangat relevan untuk dibicarakan khususnya dalam konteks saat ini di mana kita menghadapi wabah pandemi, di mana begitu banyak orang yang mengalami kehilangan, entah anggota keluarga, entah sahabat, kenalan dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang mau disampaikan oleh teks ini adalah bagaimana kita itu bisa beriman. Yang pertama, ketika Yesus tiba di tempat itu, dia menanyakan di mana Lazarus. Kemudian mereka berkata bahwa mari dan lihatlah, come and see. Nah, pernyataan ini mengingatkan kita pada ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ketika mereka bertanya di mana kamu tinggal, Yesus berkata bahwa mari dan lihatlah. Tetapi dalam konteks pertama itu, Yesus berkata mari dan lihatlah itu dalam konteks ketika dia membawa para murid itu ke dalam satu kehidupan yang baru, ke dalam terang hidup. Ketika dalam teks itu mereka memanggil Yesus untuk datang ke dalam kegelapan, yaitu makam dari Lazarus kan ditutup oleh batu, gitu ya. Untuk datang dan lihatlah, tapi kita tahu bahwa Yesus adalah terang. Di mana dia adalah terang itu terang yang masuk ke dalam kegelapan, dan kegelapan tidak mungkin menguasai dia. Itu disampaikan oleh Yohanes sendiri. Yang kedua itu sekedar pemahaman. Yang tentang apa yang harus kita buat adalah yang menarik di situ. Banyak orang itu ternyata datang melawat Lazarus ini. Dalam artian bahwa Lazarus ini banyak orang yang peduli terhadap dia, atau dalam bahasa kita mungkin dia adalah simbol tanda cinta. Bukan sekadar tanda cinta, namun juga sekaligus sebagai tanda pertobatan. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia memanggil Lazarus keluar, lalu dia meminta orang-orang itu membantu Lazarus untuk membuka tali yang mengikat tangan dan kakinya, dan juga menyuruh orang untuk membuka batu itu. Dan ini adalah partisipasi kita dalam sejarah keselamatan. Ya, bagaimana kita di dalam masa pandemi ini, ketika banyak orang yang dibelenggu oleh berbagai beban yang membuat mereka tetap tinggal di dalam kegelapan dan merasa nyaman dengan itu, kita pun diundang untuk bisa
seperti orang-orang yang ada di sekitar makam Lazarus itu, membantu untuk melepaskan, membuka batu, kemudian membuka tali yang mengikat Lazarus itu. Tentu Brother Ibang ingat akan misalnya dalam teologi pembebasan, gitu ya. Kalau teologi pembebasan dan teologi pembebasan itu, mereka tuh fokus refleksi mereka itu bukan pada sosok Yesus yang di kayu salib itu, tetapi nuansa di sekitar salib yang membuat orang bisa tersalib di kayu salib. Situasinya, Iya. bukan Yesus yang disalib. Jadi sekarang kita bukan hanya berdiskusi di dalam masa pandemi ini, bukan hanya berdiskusi mengenai Allah yang tersalib, yang turut di dalam penderitaan kita, tapi juga kita berbicara mengenai masyarakat yang tersalib. Suasana konkret. Iya. Ini pengalaman yang sungguh sangat-sangat menarik. Dan ini pengalaman iman saya bahwa tidak bisa dipungkiri kalau kita membaca kitab suci secara perlahan-lahan atau membaca cukup 1 kalimat atau 2 kalimat setiap hari, kita mendapatkan satu semacam kekuatan, satu nutrisi yang baru dari sabda yang ada di kitab suci. Dan meskipun tulisan-tulisan ini kelihatannya tulisan mati, tetapi sesungguhnya mempunyai hidup dari setiap kata yang ada. Ini pengalaman iman saya. Makanya kenapa kita merenungkan tema ini, lalu kita bertolak lebih jauh. Ternyata punya kekayaan makna yang bisa kita tangkap. Dan semoga teman-teman semua, para sahabat dan Anda sekalian yang berada di rumah, dimanapun kalian berada, dengan tema kali ini dapat membantu kita untuk semakin teguh dan beriman kepada Yesus, khususnya di tengah situasi kita saat ini. Jargon yang biasa kita dengar adalah jaga iman dan juga jaga iman. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di channel yang sama pada tema yang